Ayuhal ahibba, mengapa Allah mengulang-ulang satu ayat yang sama dalam satu surat, yaitu surat Al-Qamar sebanyak 4 kali? Apa? Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh telah kami mudahkan Al-Quran untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan ini terulang 4 kali dalam satu surat. Mengapa? Ayuhal ahibba, di antaranya ini sebuah informasi, pemberitahuan, dorongan, motivasi kepada hambanya bahwa Al-Quran sahlun littilawah, mudah untuk dibaca. Yang kedua, mudah untuk dihafal. Dan yang ketiga, mudah untuk ditadabburi dan dipahami bagi orang-orang yang ingin melakukannya. Betapa banyak anak-anak mulai kecil yang sudah bisa membaca Al-Quran, yang itu pun juga bukan orang Arab, bahkan orang ajam yang tidak bisa Al-Quran, tetapi mudah sekali untuk membacanya mulai sejak kecil. Dan sudah berapa juta orang Al-Quran yang berbahasa Arab ini bisa dibaca sahlut tilawah. Yang kedua, mudah dihafal, dan juga tidak sedikit anak-anak kecil mudah menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, mudah juga ditadabburi bagi orang-orang yang ingin mentadabburinya. Maka Al-Quran tidak ada yang sulit bagi orang yang mau mengambil pelajaran, bagi orang yang mau mengkajinya, bagi orang yang mau mentadabburinya. Apa banyak qari-qari dunia dari berbagai negara, dari belahan dunia ini yang mudah sekali membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami dan mengetahui Al-Quran. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Mudah sekali. Maka sungguh telah kami mudahkan Al-Quran. Tidak hanya anak-anak, orang yang sudah sepuh, umur 60 tahun bahkan 70 tahun, juga tidak sulit bagi mereka ketika memulai untuk membaca Al-Quran. Duduk, kemudian mentadabbur Al-Quran, membaca terjemahan Al-Quran. Fahal mim muddakir, apakah ada yang mau mengambil pelajaran? Hanya kita yang tahu semangat kita. Mudah-mudahan kita selalu diberikan semangat oleh Allah untuk mengkaji, memahami, mentadabburi, dan yang paling penting adalah mengamalkan isi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ayuhal ahibba, pernahkah kita mendengarkan Al-Quran yang begitu menggetarkan, menggema, sehingga kita kenal dalam Al-Quran itu dengan al-alfaz al-ihtizaziyah, lafaz-lafaz yang menggema, lafaz-lafaz yang menggetar. Seperti apa? Seperti idza zulzilatil ardu zilzalaha, diulang 2 kali zainya, seperti goncangan yang dahsyat dari dalam bumi dan memuntahkan sesuatu dan bergoyang. Zulzilah, idza zulzilatil ardu. Dan juga fadamdam alaihim, seperti benturan, kehancuran, getaran yang luar biasa. Fadamdam alaihim. Kemudian idza dukkatil ardu dakkan dakka, bumi yang dihancurkan habis-habisan. Damdamah, bukan hanya kita ucapkan. Dakkan dakka, bukan hanya kita baca, tetapi ada getaran yang luar biasa. Wallaili idza as, seperti malam yang begitu gelap, semakin malam semakin pekat. As. Dan juga wal malaku saffan saffa, bayangkan malaikat berbaris lurus tak putus dan juga penuh dengan wibawa. Muttaqiina ala rafrafin khudrin, kita bisa bayangkan betapa lembutnya surga. Rafrafin, surga lembut, tidak hanya dalam ucapan, tapi akan terasa ketika membaca. Ini bukan hanya lafaz, tapi ini adalah kata yang indah, pilihan yang luar biasa, menggetarkan hati kita dan ucapan kita. Seakan-akan kita mampu membayangkan bagaimana getaran-getaran itu muncul. Idza zulzilatil ardu zilzalaha fadamdama alaihim rabbuhum bidzambihim fasawwaha. Maka setiap kita membaca ayat
tidak hanya sekedar membaca, kita bayangkan, kita resapi, dan kita renungi maknanya. Mudah-mudahan selalu diberikan kesempatan oleh Allah untuk mentadabburi Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ayyuhal ahibba, tahukah kalian bahwa kata harama adalah makna al-man'u mencegah dan al-quds suci dan juga sebuah kehormatan. Maka ada haram, muharram, ihram, muhrim, harim, hurmah, hirman, bukan kata-kata biasa. Dan bukan hanya larangan, tetapi dalam larangan ada kesucian, ada kehormatan. Mari kita lihat beberapa kata dari kata haram. Sesuatu yang dilarang adalah sesuatu yang menjadi sebuah kehormatan untuk tidak boleh disentuh. Di situ ada batasan-batasan. Kenapa kemudian disebut dengan muharram? Karena bulan ini, bulan yang penuh dengan kehormatan. Bulan yang dipenuhi dengan kemuliaan, maka tidak boleh dikotori dengan dosa-dosa itu. Yang kemudian Baitul Haram, rumah Allah yang haram, bukan kemudian kotor di situ, tapi rumah tidak boleh dilakukan di dalamnya, maka dilarang untuk dilakukan. Ada muhrim, orang yang ihram, tidak boleh melakukan hal-hal yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah. Ada harim, yaitu perempuan suci atau istri, sehingga dia hanya boleh disentuh oleh suaminya, tidak boleh disentuh oleh orang lain. Ini adalah wanita yang sah. Hurmah misalkan, maknanya adalah kesucian, suci, sesuatu yang tidak boleh dilanggar. Rahimun mahram, kerabat yang tidak boleh dinikahi, yang dilarang untuk dinikahi, makna larang, tapi di situ ada kehormatan. Maka haram bukan sesuatu yang hanya boleh dilakukan, tetapi di situ menjaga sebuah kehormatan, kehormatan untuk keluarga, kehormatan untuk jiwa, dan kebaikan untuk masyarakat. Maka hal-hal yang dilarang, hal-hal yang diharamkan adalah menuju sebuah kebaikan, menuju sebuah tatanan yang luar biasa. Sehingga al-hurmah maknanya adalah kehormatan. Baitul Haram, ihram, muhrim, harim, hirman, dan bulan Muharram memiliki falsafah sendiri. Wallahu a'lam bishawab.